Jawab Hukum LPS dan koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian bank kolaps akibat tindak pidana pencucian uang. PPT ini disusun oleh Srijeki dengan NIM 2302517027. Pendahuluan bank memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi dan penopang stabilitas sistem keuangan nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas industri perbankan. Kegagalan bank dapat menimbulkan dampak sistemik seperti bank run, terganggunya penyaluran kredit, dan perlambatan ekonomi. Tindak pidana pencucian uang money laundering dapat menyebabkan kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, hingga kolapsnya bank. LPS bersama OJK, Bank Indonesia, PPATK, dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam penyelesaian bank gagal akibat pencucian uang melalui mekanisme resolusi dan koordinasi antar lembaga. Rumusan masalah: bagaimana tanggung jawab hukum LPS dan koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian bank yang kolaps akibat tindak pidana pencucian uang. Pembahasan tanggung jawab hukum LPS dan koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian masalah bank yang kolaps akibat tindak pidana pencucian uang. Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan kegagalan bank. Money laundering merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar terlihat berasal dan sumber yang sah. Proses pencucian uang umumnya melalui tiga tahap, yaitu placement, layering, dan integration. Perbankan menjadi sarana yang rentan digunakan dalam praktik pencucian uang karena memiliki fungsi penghimpunan dan peredaran dana. Keterlibatan bank dalam tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan kerugian finansial, sanksi hukum, dan kerugian reputasi. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat memicu bankrut, gangguan likuiditas, hingga berujung pada kegagalan atau kolapsnya bank. Tanggung jawab hukum LPS dan penyelesaian bank kolaps. Dasar Hukum LPS, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, UU Nomor 9 Tahun 2016 PPKSK, dan UU Nomor 4 Tahun 2023 P2SK. Menjamin simpanan nasabah maksimal 2 miliar per nasabah per bank dengan memenuhi kriteria 3T, tercatat tingkat bunga sesuai, tidak merugikan bank. Melaksanakan resolusi bank melalui mekanisme purchase dan assumption bid's bank, penyertaan modal sementara dan restrukturisasi, melaksanakan likuidasi bank melalui verifikasi simpanan, pembayaran klaim, penjaminan, serta pengelolaan dan penjualan aset bank, menjaga stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat sebagai bagian dan financial safety net nasional. Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian bank kolaps, yaitu pertama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, melakukan pengawasan terhadap kesehatan bank, menetapkan status bank bermasalah, serta mencabut izin usaha apabila bank tidak dapat diselamatkan. PPATK, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, melakukan analisis transaksi mencurigakan, menelusuri aliran dana hasil tindak pidana, serta mendukung proses pemulihan aset hasil kejahatan. Yang ketiga, Bank Indonesia, menjaga stabilitas moneter, likuiditas, dan sistem pembayaran guna mencegah terjadinya risiko sistemik akibat kegagalan bank. Tanggung jawab hukum LPS dan koordinasi antar lembaga. Tanggung jawab hukum LPS meliputi penjaminan simpanan nasabah, pelaksanaan resolusi bank, dan likuidasi bank gagal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. LPS membayar klaim penjaminan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan serta memastikan simpanan yang dijamin tidak berkaitan dengan tindak pidana atau tindakan yang merugikan. Dalam proses resolusi dan likuidasi, LPS berwenang melakukan pengelolaan dan penjualan aset bank guna memenuhi wajib bank pada kreditur dan memulihkan dana perusahaan.
Pelaksanaan tugas tersebut memerlukan koordinasi dengan OJK dalam pengawasan dan penetapan bank gagal. Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta PPATK dan aparat penegak hukum dalam pelacakan dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Sinergi antar lembaga bertujuan melindungi nasabah yang beretikat baik, mencegah kerugian negara, dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga penjamin simpanan atau LPS memiliki tanggung jawab hukum dalam penjaminan simpanan nasabah, pelaksanaan resolusi bank, dan likuidasi bank yang kolap akibat tindak pidana pencucian uang. Namun pelaksanaan tanggung jawab tersebut memerlukan koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, PPATK, dan aparat penegak hukum agar penanganan bank gagal, pemulihan aset hasil kejahatan, serta perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan secara efektif guna menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Saran berdasarkan hasil pembahasan disarankan agar koordinasi antara lembaga penjamin simpanan atau LPS, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, dan aparat penegak hukum terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas penanganan bank yang kolap akibat tindak pidana pencucian uang serta menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Terima kasih, demikian Bu presentasi PPT dari saya.